بسم الله الرحمن الرحيم. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, dan para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Curahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Hari demi hari yang kita lalui, jam demi jam yang kita lewati, bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Andai mata kita mahir untuk melihat rahmat dan nikmat itu, maka akan seperti yang Allah katakan bahwa nikmat tersebut saking banyaknya tak terhitung, tak sanggup kita untuk menghitungnya. Allah berfirman dalam ayat yang sangat masyhur, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Namun terkadang mata manusia yang salah melihat, mata manusia yang tidak pandai melihat, sehingga ketika Allah mengatakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan banyak sekali, saking banyaknya tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Namun di mata manusia semuanya itu seolah-olah tidak ada. Kalau ataupun ada, tak seberapa, hanya secuil kenikmatan, hanya secuil rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan. Padahal Allah mengatakan kalian tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Terjadi dua hal yang berbeda, bertolak belakang, tentang apa yang Allah katakan dan Allah nyatakan di dalam Al-Quran, berbeda dengan apa yang dirasakan oleh manusia. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang salah, Allahnya yang berbicara di dalam Al-Quran salah, atau manusianya yang salah? Ngaku salah ini kayaknya ini ya. Kalau kita termasuk orang-orang yang selalu memandang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tak banyak, kita termasuk manusia yang salah, seperti yang telah diakui oleh jemaah Majelis Taklim Masjid Ukhuwah BSD pada siang hari ini. Naam, mustahil Allah salah. Allah tidak pernah salah. Bukan Allah namanya kalau salah. Kalau salah Allah berbicara, kalau salah Allah membuat keputusan, itu bukan Allah itu. Allah nggak pernah salah. Termasuk diantaranya ketika Allah memutuskan siapa yang akan ke surga dan siapa yang akan ke neraka. Nggak ada yang salah di sana. Kalau salah, bukan Allah namanya. Sedikit agak keluar, teringat, semoga bermanfaat. Manusia sering mengira, waduh, kalau ditakdirkan ke neraka gimana caranya ini? Ya. Tak akan ada orang yang ke neraka kecuali dia pantas ke neraka. Oleh karena itu Allah berikan hukum kepadanya neraka. Dan takkan ada orang yang ke surga kecuali dia pantas ke surga.
Kalau yang pantasnya di surga Allah masukkan ke neraka, salah. Atau sebaliknya, yang pantasnya di neraka Allah masukkan ke surga, salah. Bukan Allah namanya yang kalau meletakkannya salah. Laqad haqqal qawlu minni. Sungguh telah tetap keputusan yang hak dari aku. Perkataan yang benar, keputusan yang benar. Oleh karena itu pantaskan diri untuk ke surga, supaya Allah tidak letakkan kita di mana? Di neraka. Jangan jadikan diri kita orang yang pantas ke neraka, supaya tidak Allah masukkan kita ke neraka. Sembari berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah tutup dari kita pintu nerakanya, dan Allah bukakan untuk kita pintu surganya. Ala kulli hal, bahwa Allah tidak mungkin salah. Termasuk ketika Allah mengatakan, nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan kepada kalian wahai manusia, banyak, saking banyaknya kalian tidak sanggup untuk menghitungnya. Kalaulah kita pandai melihat rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak, yang Allah katakan tidak sanggup kita untuk menghitungnya itu, saya yakin dan percaya kita tidak akan mengeluh lagi kepada Allah. Apa yang kita keluhkan kepada Allah? Kita tidak akan menyalahkan Allah. Apa yang akan kita salahkan kepada Allah? Rahmat dan nikmat Allah setiap hari mengalir tak terhitung dalam hidup kita. Cuman butuh kemampuan untuk melihat. Butuh kepiawaian, kemahiran untuk melihat rahmat dan nikmat Allah yang banyak tersebut. Mana dia rahmat dan nikmat yang banyak itu? Bisakah mata kita melihatnya? Bisakah mata kita memperhatikannya? Karena kesalahan hamba manusia ketika dia tidak mampu melihat rahmat dan nikmat Allah yang Allah katakan banyak, disebabkan dia menganggap rahmat dan nikmat yang besar adalah rahmat dan nikmat yang kecil. Dia salah lihat. Dia salah pandang. Seharusnya dilihat sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Namun dia tidak anggap sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Kesalahannya ada di sini. Ada emas sebesar Masjid Ukhuwah ini. Rahmat dan nikmat Allah yang besar? Jawabannya, besar apa kecil? Besar. Kalau rahmat dan nikmat Allah yang besar, sebesar emas, sebesar Masjid Ukhuwah, dengannya orang mau membeli kedua bola mata kita. Mau jual? Yakin enggak? Apa enggak perlu istikharah dulu? Hah? Enggak perlu istikharah? Kenapa? Karena mata kita lebih mahal dari emas sebesar Masjid Ukhuwah. Ini sekedar omongan apa memang dari hati keluarnya ini? Yang kita inginkan itu adalah hati yang hidup, selalu melihat nikmat mata ini lebih berharga daripada emas sebesar masjid ini, atau 10 kali, 100 kali lebih banyak daripada masjid ini. Enggak. Nikmat mata lebih mulia daripada itu semua. Apakah itu hanya ucapan lisan atau memang hati yang berbicara? Kalau memang hati yang berbicara bahwa mata ini sudah kita pandang lebih mulia daripada emas, bongkahan emas sebesar Masjid Ukhuwah, maka kita benar-benar telah melihat mana rahmat Allah yang, nikmat Allah yang besar, mana yang tak terlalu besar. Emas sebesar Masjid Ukhuwah enggak terlalu besar lah, kalah sama mata. Kesalahan manusia ketika dia melihat emas
tak lebih besar daripada botol ini. Dianggap itu lebih besar daripada nikmat-nikmat yang mana yang lainnya. Kalau lebih sebesar botol ini kira-kira berapa kilo ini? Anak nggak pernah pegang masalahnya. Hah? Sama, nggak pernah pegang juga. Hah? Kira-kira saja, kira-kira kan berapa kilo emas sebesar botol yang tadi anak pegang ini? Kira-kira berapa ini? Hah? 3. Yang benar Pak. Berat itu emas itu. Ya kita anggap saja berapa? 8 kilo 7 kilo. Ya sudah 7 kilo. Ini perkiraan orang miskin. Nggak nyampe 1 kilo. Waduh. Ya sudah, kita anggap 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, terserahlah. Masalahnya kita selalu memandang emas sebesar ini lebih mahal dari mata kita, lebih mahal dari telinga kita, lebih mahal daripada lisan kita, lebih mahal daripada kaki dan tangan kita, sehingga nikmat mata kita sepelekan di hadapan nikmat emas yang hanya sebesar botol. Lihatlah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardahu, mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardah, wahai Abu Dzar, apakah engkau melihat Uhud? Yang pernah umrah dan haji pasti pernah melihat gunung Uhud, yang lebarnya lebih kurang 16 km. Lebih kurang. Panjangnya, afwan. Lebarnya lebih kurang 2 atau 3 km. Gunung Uhud. Dan subhanallah gunung Uhud itu agak memerah-merah seperti emas juga warnanya. Wahai Abu Dzar, kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau melihat gunung Uhud? Kata Abu Dzar, saya melihatnya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau seandainya Allah jadikan untukku gunung Uhud ini emas, aku ingin membagi-bagikannya selama 3 hari habis. Dan Rasulullah tidak pernah berdusta. Beliau berbicara apa yang ada di hatinya, tanpa ada sedikit pun dusta dalam perbicaraan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ucapkan adalah apa yang keluar dari hatinya, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Kalau memang Allah jadikan untuk Nabi kita emas sebesar gunung Uhud, beliau akan melakukan pembahagian emas itu dalam 3 hari selesai. Kalau suatu hari antum menggali di kebun antum atau di belakang rumah lalu ketemu emas sebesar botol ini, kira-kira antum akan terfikir apa gitu? Apa? Beraneka ragam pikiran, kenikmatan dunia dan semacamnya akan mengalir dalam benak kita, mau diapakan emas ini. Tapi Rasulullah, gunung Uhud menjadi emas, kata Nabi SAW, saya ingin 3 hari kita bagikan, saya bagikan, sambil beliau mempraktekkan dengan tangannya seolah-olah orang yang sedang berbagi. Saya akan mengatakan, melakukan ini sampai 3 hari, dan aku tidak ingin 3 hari masih ada sisanya. Dan hanya orang-orang yang tahu besarnya rahmat dan nikmat Allah yang lain, lebih daripada emas sebesar gunung Uhud ini, yang bisa melakukan hal yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin menyampaikan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, agar kita melihat bahwa rahmat dan nikmat Allah begitu banyak
yang jauh lebih berharga daripada emas dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di permukaan bumi ini. Dan setiap hari ada pada kita nikmat-nikmat Allah itu. Kalau itu yang kita katakan tadi tentang mata, hal yang sama akan kita katakan tentang lisan. Kita tidak akan mau lisan kita dibeli dengan emas sebesar Masjid Ukhuwah. Hal yang sama akan kita katakan terhadap kaki dan tangan, pendengaran. Berarti kita memiliki kekayaan yang luar biasa di dalam tubuh kita. Akan lebih dahsyat lagi kalau organ tubuh bagian dalam. Emas sebesar bumi ini tak akan sanggup membeli jantung kita. Kita tidak akan jual jantung kita dengan emas sepenuh bumi. Betul atau tidak? Ya, akan ada orang yang berakal mau menjual jantungnya, walau dengan emas sepenuh bumi. Namun seringkali nikmat-nikmat itu berlalu tanpa kita pandang sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Mata yang melihat emas mengira emas itulah nikmat yang besar. Mata yang melihat mobil mewah mengira mobil mewah itulah rahmat dan nikmat yang besar. Mata yang menatap rumah megah mengira rumah megah itulah rahmat dan nikmat yang besar. Dia lupa mata yang dengannya dia melihat jauh lebih mewah, jauh lebih mahal, jauh lebih hebat daripada nikmat yang dia lihat dengan matanya itu. Maka pandai-pandailah melihat rahmat dan nikmat Allah. Mana yang lebih penting, mana yang lebih mulia, mana yang lebih berharga